Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, yaitu dengan nama Allah Al-Adil, artinya yang Maha Adil. Yang mana kata adil, al-adil, adlu, ini sudah menjadi bahasa Indonesia adil. Ada juga nama anak orang si Adil atau si Adel. Kira-kira apa arti adil? Seimbang, seimbang paling proporsional. Adil ini dalam bahasa Arab punya arti dua, tapi berlawanan. Yang pertama artinya lurus atau sama. Lurus atau sama. Atau yang kedua artinya bengkok dan berbeda. Arti adil dua tadi. Lurus sama atau bengkok berbeda. Kedua kata ini digunakan dalam Al-Quran. Arti dari itu. Tapi dia bukan arti yang sebenarnya bukan berlawanan, tapi saling melengkapi. Lurus, lawannya bengkok. Sama, lawannya berbeda. Lurus, kalau dia tidak lurus berarti bengkok. Kalau dia tidak bengkok berarti lurus. Dua itu saja. Allah itu adil, lurus, dan pasti tidak bengkok. Hukum Allah juga lurus. Hukum Allah itu lurus dan pasti tidak bengkok. Hukum Allah itu sama dan tidak membeda-bedakan. Nah, kalau ini terbukti dengan hukum yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu untuk siapa? Untuk orang Islam? Tidak. Hudal linnas. Hudal linnas. Bukan untuk orang beriman, tapi linnas. Bagi manusia. Siapa manusia? Sabuilah. Asal namanya manusia, hukum Al-Quran itu berlaku. Hanya saja yang mau mengamalkannya namanya orang beriman. Yang tidak mau mengamalkan Quran namanya bukan orang beriman. Tapi hukum Al-Quran, hukum yang Allah turunkan, hudal linnas. Ini menunjukkan hukum Allah itu berlaku lurus dan sama. Tidak membeda-bedakan. Siapapun yang mau mengamalkannya, dia akan jadi lurus dan sama. Dan siapa yang tidak mau melakukannya, walaupun dia orang Islam, dia akan bengkok. Bengkok. Nah, kalau mau lurus, adil lah. Berlaku adil. Kita buka dulu kata adil ini. Yang jelas, huwal adil. Allah adalah al-adil, itu tidak ada. Cuman kata-kata yang menunjukkan Allah adalah pembuat keadilan itu sangat banyak dalam Al-Quran. Dan menyuruh berbuat adil juga sangat banyak dalam Al-Quran. Kita lihat arti adil itu lurus dulu dan sama. Surat Al-A'raf 181. Halaman 174.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqna ummatun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada satu umat. Di sini umat yang dimaksud dalam tafsirnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan ada salah satu umat di golongan manusia ini yahduna bil haqq, yang mana mereka memberi petunjuk dengan al-haq, kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka berlaku adil, berlaku lurus. Berarti di sini adilnya berarti lurus, berlaku adil, lurus. Kita buka surah An-Naml, surat ke-27 ayat 60. Halaman 382. Amman khalaqas samawati wal ardh. Bukankah dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an, dan menurunkan bagi kamu dari langit yaitu hujan. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah, dan menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ma kana lakum antum bitu syajaraha, kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohon itu. A ilahum ma'allah, apakah ada di samping Allah ilah yang lain? Apakah ada ilah selain daripada Allah? Apakah ada ilah bersama Allah yang lain? Tidak ada. Tentu jawabannya tidak. Buktikan, ya Allah nyuruh buktikan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, berarti tidak ada yang mampu yang lain. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Siapa yang mampu menumbuhkan pohon-pohon ini? Allah tahu bahwa kita sudah tahu bahwasanya Allah yang melakukan semua itu. Masa masih ada yang disembah yang lain? Masa masih ada yang kita takuti yang lain? Balhum qaumui ya'dilun. Artinya Pak, bahkan mereka itu qaumun ya'dilun, artinya berarti tidak adil namanya, artinya bengkok. Bahkan mereka itu kaum yang bingkuk, lah menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi adil itu dua artinya. Bisa diartikan kepada lurus, bisa diartikan kepada bengkok. Tergantung apa kalimat sebelumnya. Yang jelas, kalau itu dikaitkan dengan Allah dan Rasul, apa saja yang datang dari Allah dan Rasul itu semuanya lurus. Tapi kalau datangnya dari manusia, bisa lurus, bisa bengkok. Belum tentu dia lurus kalau dari manusia. Keadilan yang datang dari Allah dan Rasul pasti lurus. Tapi manusia mencoba-coba juga berbuat adil. Terkadang bisa lurus, terkadang bengkok. Tapi dia berusaha adil, itu sudah bagus. Berusaha untuk adil.
Nah, kepada siapa disuruh oleh Allah kita ini berbuat adil? Pertama, adil itu kepada diri sendiri, karib kerabat, dan orang tua pun kita disuruh berbuat adil, berlaku lurus, sama aturan. Jangan mentang-mentang untuk awak, aturan mulai berbeda. Kan lawan dari sama adalah berbeda. Lawan dari sama berbeda. Kita buka surah An-Nisa. Ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah. Penegak keadilan itu karena Allah. Bukan karena mencari harta, bukan karena membela sesuatu, bukan karena manusia, tapi semata-mata syuhada alillah, menjadi saksi kebenaran itu karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kalau dalam tafsirnya kita baca, makna walau ala anfusikum itu, walaupun itu mencelakakan dirimu sendiri. Ketika tegakkan kebenaran itu, awak surang nang kana itu harus tetap ditegakkan. Walaupun ketika keadilan itu ditegakkan, ternyata hukumnya awak surang nang kana rupanya. Apa caranya kok? Awak nang kana wajib tetap ditegakkan. Disiko ya diuji iman. Kalau lah tiba dia awak kan, cari dalil untuk pailaknya. Dulu itu haram, cuma dia lah tiba dia awak mubah atau makruh. Hukum rokok kok. Kalau di ustaz itu haram, cuman dia mau makaruh. Dia merokok. Itu ndak boleh itu. Walaupun awak nak kakanai, walaupun awak sedang merokok, kalau haram kita haram. Walaupun awak nak kakanai. Model itu cara menegakkan keadilan yang Allah suruh. Karena menegakkan keadilan itu syuhada alillah. Menjadi saksi kebenaran itu karena Allah. Awil walidain, atau orang tua. Pak sayangnya ke orang tua kah? Tapi kalau ditegakkan kebenaran ke orang tua kan cari jalan pintu belakang namanya. Kurang gaya ambo wana pintu samping. Bala carona kah? Kalau untuk orang gaya apa? Aman tuh. Tapi kalau kita perhitungan, itu tidak boleh benar. Apalagi seorang hakim bisa buka pintu samping itu belakang. Wal aqrabin, atau karib kerabat. Jadi menegakkan keadilan yang Allah suruh, walaupun itu akan mencelakakan diri sendiri, ataupun orang tua, ataupun karib kerabat, yang keadilan harus ditegakkan. Ku perintah. Lanjutannya, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Aku banyaknya kan walaupun Allah nggak tahu orang awak. Nyo akan mailak dari kebenaran kalau nya dirinya kanai dari keadilan. Nyo akan menghindar dari hukuman kalau orang gayanya kekanai atau karib kerabat atau sanoko orang kayo atau miskin.
orang kayo sagan wak. Mantang-mantang kayo tu bisa dimainan piti. Ataunya miskin bana ibu wak. Nyora miskin. Ndak boleh lah. Payahna idiknya biasalah. Rupanya ndak boleh itu dah. Karena dojo negakkan hukum itu. Idiknya salah sepayah mereka kalianuan baalu eko. Ibu lo wak. Atau orang kayo nya lah cok menyumbangkan kamari orang kayo sagak nak biasalah. Dan itu yang Allah sebutkan dalam ayatku memanglah kejadian-kejadian di lapangan saja. Walaupun tak awak sebutkan satu persatu, tapi awak pasti tahu pernah terjadi di lapangan seperti itu. Maka fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin ta'dilu, menyimpang, bengkok. Karena nafsu itu yang menyuruh bengkok. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu memutarbalikkan kata, rupanya Allah tahu loh, awak suka membolak-balik yang kecil lah. Dulu boleh kini tidak tu rupanya mainan kata saja. Allah tahu memutarbalikkan kata. Dulu itu haram. Karena itu kan riba. Itu kan judi misalnya, maisir. Kini lah boleh, itu kan ta'awun. Tolong menolong, bisa jadi. Memutarbalikkan kata. Rupanya seolah-olah hukum Allah ko bisa dimainkan dengan memutarbalikkan kata kecilnya. Gitu. Atau enggan menjadi saksi atas kebenaran itu. Wak tahu tapi malih mengecekkan kena. Mau enggan mengatakan yang sebenarnya itu pun karena wak. Kini awak memutarbalikkan kata atau malih mengecekkan yang sebenarnya, itu pun tidak boleh. Karena dojo orang tahu kebenaran, cuman malih menyampaikan. Ternyata itu pun tidak boleh. Maka ketahuilah Allah itu maha terhadap apa yang kamu lakukan, khabira, detail tahu Allah tu. Nan dipikiran awak, nan wak kecean, bahkan nan talintih di hati wak tu Allah tahu. Maka hati-hati selah itu. Kalau kebenaran, hati-hati sajalah. Karena Allah tahu sedetil-detilnya. Jadi di situ Allah menyuruh apa? Katakanlah kebenaran itu, walaupun itu akan mencelakakan diri wak seorang, atau ke orang tua seorang, atau karib kerabat awak, ataupun orang kayo, ataupun orang miskin, tetap katakan kebenaran. Jangan bermain kata, jangan enggan menyampaikan kebenaran itu, karena Allah itu maha tahu yang sedetil-detilnya. Di dunia yo bisa, tapi di akhirat tentu Allah akan tetap bukakan keadilan. Di akhirat nanti Bapak Ibu, kira-kira Allah tahu ndak mana kamu masuk surga je ndak? Mangalamu-lamuna di akhirat tuh masa penahanan saja alun dihisap itu 60 tahun. Kalau hitungan dunianya sehari di akhirat kan 1000 tahun dewa. Kalau 60 tahun itu sekitar 25 juta tahun. Masa penahanan saja. Itu hisap leleh. Surang-surang 50.000 tahun. Itu oleh pembagian kitab, penimbangan amal. Itu sirat lo sepanjang tu. Bakok salamu tu bana.
Lo salahnya Allah masuk surga langsung masuk surga tu akhirat. Yang ke neraka langsung masuk neraka. Kan bisa Allah masuk ansanya. Allah tahu mah. Tapi bakok dihisap je dulu. Karena Allah ingin menampakkan keadilannya. Sehingga orang nan masuk neraka merasa pantasnya masuk neraka. Ya awak nan salah. Tapi kalau langsung masuk neraka tu protesnya. Maka masuk neraka ya Allah, tak tahu salahnya dah misalnya kan. Ada orang kau tak tahu salah dah. Tiba-tibalah neraka. Mengawak caknya. Tanya lo nya mengawak, biar ndak bertanya nya mengawak, tentu dibuka pengadilan, penghisapan. Sehingga orang yang masuk neraka itu akhirnya dalam syariat Al-Mu'minun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Allah, kami telah dikalahkan hawa nafsu kami dan kami termasuk orang yang telah sesat. Dia ngakunya. Jadi masuk neraka itu dia mah mengaku masuk neraka. Mengakuinya salah. Jadi Allah tujuannya Allah tampakkan keadilan. Kemudian kita buka surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian. Artikel perintah nih, kunu. Jadilah kalian. Berarti awak yang Allah panggil. Qawwamina lillah. Sebagai penegak keadilan karena Allah. Syuhada abil qist. Penegak daripada keadilan. Penegak keadilan karena Allah. Syuhada abil qist. Dia menjadi saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Di sini larangannya, janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berbuat adillah, berbuat samalah, berbuat luruslah. Kenapa Allah larang seperti itu? Ini Allah perintah adil kepada musuh. Kadang seorang menegakkan hukum, tapi karena kebencian agak baik. Aku tidak boleh. Seorang pencuri, misalnya hukumnya kan sebenarnya hukum potong tangan, sampai itunya Allah ya. Cuman tertangkap basah, langsung dihajar masa kan gitu. Kalau itu tuh tidak boleh. Kanlah kebencian. Makanya hukum namanya tuh dihajar masa itu bukan termasuk hukum dalam Islam. Yang boleh masa menangkap, tetapi hukum tetap yang ditetapkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Atau kalau yang ngacok di orang awak, anak kau lah sama ketujuh, dan nyalah cocok lah. Cuman dek amaknya ada masalah siswa je, amaknya loh entah. Jangan cuba-cuba mendakik je nyo. Permasalahan kebencian saja. Anda jadi orang mau nikah gara-gara awak.
Artinya tidak jadi tegak suatu hukum karena sebuah kebencian. Tidak jadi tegak atau terlongsong dari yang seharusnya. Kata Allah, i'dilu, berlaku samalah, berlaku lurus, seimbang. Kasih apapun hukum itu tetap lakukan sama. Maukah kawan, maukah lawan, dan hukum tetap sama. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil yang seperti itu, yang seperti Allah tunjukkan itu lebih dekat kepada taqwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kerjakan apa yang Allah suruh itu dan jauhilah larangannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha khabir, Maha tahu detail, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adil, kita lebih jauh kaji sedikit adil. Bila awak kau kerita awak le, kau kan Allah menyuruh. Allah menyuruh adil. Dan Allah tu maha adil. Kalau Allah memutuskan pasti adil. Apapun hukum dalam Al-Quran kau pasti adil. Dan itu berlaku untuk semua manusia. Seluruh manusia. Dimanapun, apapun negaranya. Asal bumi aja ni tinggal. Asal manusia namanya. Hukum tu sama. Cuman kalau ayam nama buat baca nak kamu hukum. Yo ayam. Cuman kalau manusianya bisa berlakukan hukum yang sama. Itu kan Allah yang membuat hukum. Cuman ketika kita yang membuat sesuatu, kapan kita dikatakan adil? Coba kira Pak. Wa ala hadilatu alun, baca rohnya saja. Ukurannya, kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin melihat seseorang itu adil atau tidak, maka lihatlah hasilnya. Asia perbuatannya itu. Tentu ketika Allah berbuat adil, maka dalam Al-Quran konsekuensi kan? Ketika Allah berbuat adil, selalu ada ujungnya, wahum la yuzlamun, wahum la yuzlimun. Mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Itu ayatnya ujungnya itu. Artinya tidak ada yang dirugikan. Awak lah adil atau alun? Cari hasilnya. Ada tidak yang dirugikan di situ? Kalau tidak ada yang dirugikan, berarti perbuatan awak adalah adil. Sesuai hukum Allah dan tidak ada yang dirugikan. Nah, contoh misalnya, ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah lah misalnya. Ada kitab Kutubus Sittah. Kemudian ada AK-47 senjata. Kemudian ada harta benda. Ada 3. Kitab Kutubus Sittah, senjata, kemudian ada harta. Bila awak dikatakan adil, menggunakan nanti goko, ketika memberikan pertama kitab kepada para ulama, senjata kepada tentara, harta kepada orang yang dermawan dan pemurah. Tentu awak tahu dari hasil begitu. Ternyata kitab kau dibaca oleh ulama, disampaikan ke umat. Senjata aku digunakan oleh tentara untuk memberantas kemungkaran. Dan harta aku digunakan orang dermawan untuk membantu orang miskin.
Ketika iko salah letak, walaupun awaklah berbuat, tentu hasilnya akan berbeda. Kitab ke tentara, harta ke ulama, senjata ke orang kayu. Aku hasilnya beda kok. Dari hasil itulah awak tahu. Oh, ndak salah awak salah mokomah. Salah hagiah awak mah. Artinya salah menempatkan. Makanya adil itu untuk manusia ada kata-kata menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu untuk manusia. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga kisah. Adil itu kan disuruh juga untuk diri sendiri. Dalam hadis Bukhari, 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Keluar istri Nabi. Ditanyakan pada istri Nabi ini, ba'amalan Rasulullah. Maka mendengar cerita tentang amal Nabi ini, apa jawab? Orang nombor 3 ko, nya merasa kurang ketiganya. Jauh nak berbanding Nabi ya. Maka yang pertama laki-laki yang ngeceknya, saya akan senantiasa bangun malam. Ndak kalau malam sudah kulai. Tajud seterih. Yang kedua ngecek akan senantiasa berpuasa di siang hari. Ndak kabuku-buku oleh puasa tarikh sepanjang tahun. Yang ketiga, bodak kawa bini-bini dah. Kamu konsentrasi saja ke ibadah. Maka keluar Nabi, apakah kalian yang berkata begini dan begini? Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku juga salat malam dan juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Aku juga menikahi para wanita. Jadi ada orang konon talongsong namanya. Talongsong dalam suatu amal. Tidak lo boleh dah. Dalam amal pun harus adil. Beribadah pun harus adil. Arti adil tadi lurus, sama, sesuai aturannya. Jadi kalau beribadah tidak sesuai aturannya, buatlah berlaku tidak adil. Karena ibadah itu telah Allah tetapkan dengan adil. Dan awak telah menzalimi diri sendiri. Kalaulah menzalimi diri, itu mah puasa tu hari. Tidak lalok-lalok malam, itu kanlah menzalimi. Sedangkan ada hak untuk tidur di waktu malam misalnya. Itu tidak ke bini-bini, sedangkan ada hak padusi itu. Ibu orang tetangga tidak ada lakinya. Awak nak ke bini kecewa ada. Kan zalim kan. Galak aja nya. Insya-Allah. Ada adilku juga terhadap diri sendiri. Begitu juga adil dalam hadis Bukhari Muslim tentang kisah yang terkenal Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ayah dari Nu'man memberikan hibah yang sangat besar ke anaknya si Nu'man Kan Nu'man dia agihnya hadiah hibah. Tapi ibunya tak setuju dah. Persaksikanlah dulu ke hadapan Rasulullah. Maka dibawalah ayahnya si Nu'man ke hadapan Nabi. Lalu, ya Rasulullah, aku menghibahkan suatu pada anakku dan aku ingin mempersaksikan di hadapanmu. Bagi aku inyo ku untuk inyo. Lalu Nabi tanya, apakah kamu berikan juga untuk anakmu yang lain? Oh enggak. Ambo sayang kinyo. Kata Nabi, inni la ashadu al-jawr. Aku tidak akan bersaksi atas suatu kezaliman. Ternyata memberi untuk anak. Tadi kan tak boleh baragiah berbuat sesuatu karena kebencian.
Sehingga balabiah na hukuman kainyo. Dek banci. Kini balabiah dek sayang lu pun ndak lu liah dah. Balabiah bagiah kana dek sayang pun ndak ulah. Jadi bapak ibu yang punya anak berlima, berenam, bertujuh, selapan sampai 10, agak terlongsong ke anakku sayang lalu bagiah lebih kayaknya ternyata ndak boleh aja. Itu dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Dan Nabi tidak mau mempersaksikannya. Bahkan Nabi menyebut itu, sungguhnya aku tidak akan membuat kesaksian untuk suatu yang zalim. Dan ada waktu itu ibu-ibu bertanya pas satu pengajian, ini wah ibu dinya ustaz, dibanding dengan sanak lain, no agak payah hidup no. Kan itu alasan kau. Dibanding dengan lain, no agak payah hidupnya. Yo agak balabiah wak kayaknya ustaz, wak ibu sayang lo kayaknya. Dasar balabiah sayang kau nanda ulah. Kalau balabiah sama. Cuba kau dan sanaknya nama dia, kecil kau dan sanaknya tu. Tu dia ibu waktu agiah lah nyo. Inyo nama agiah no ada. Itulah kira-kira. Kunan orang namanya balabi harto wah. Cak dingin dari kini. Kalau kau agiah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya akibat tadi. Wa la hadilah tu'alun cari akibat. Kini pertanyaan. Magiah pil pahit ube pai kau orang sakit kira-kira adil enggak? Nyata paso. Nya ndak mau minum ube pai kata. Nya sakit. Pitu ube-nya. Kira-kira adil enggak? Kan cari hasil. Kalau itu sebuah kezaliman, berarti itu tidak adil. Tapi kalau itu sebuah kebaikan, berarti tetap dikatakan adil. Di paso, imang itu ubeknya kebalai. Ubek ko tidak manis lah sadono dah. Adalah ubek ko nan baik. Ya di pasonya minum, walaupun tidak emuahnya, tetap itu dikatakan sebuah keadilan karena hasilnya adalah sebuah kebaikan. Begitu juga memotong tangan pencuri misalnya dalam hukum Islam. Apakah itu adil? Karena itu perintah Allah dan untuk kemaslahatan bagi orang yang mencaliak, caliak pertolongan orang lain takut ilai. Hendak iya katanya kan? Itu sebuah kebaikan untuk dirinya dan orang yang mencaliak. Ini pertanyaan nombor. Memasukkan anak ke pesantren adil hendaknya tidak masuk dah. Di Indo sih kok karena apa? Jangan dipaso-paso, nah ada. Ibu wak dinyo paso-paso na beko ta paso na beraja aguno na. Itu setan ngecek tu. Tapi bantu orang rumahan tu. Karena setan situ masuk. Yup pai. Tapi dengan berpisah tu lawarannya hafal Quran saja Pak. Lawannya apa-apa nang kalah kini hafalan jo anak-anak. Ya ndak cengaku. Ngaku salah. Lawannya hafalan anak hafal dakwah. Dia oleh yang muahnya pesantren. Mang dulu terpaso misalnya. Ada yang sukarela anak kau masuk, emak ndak muah. Nu kacil baru dah ibu ada. Sana emaknya ndak muah. Kecil lu anak kecil. Ya. Tapi kebaikan yang muncul setelah itu, dan itu sebuah kebaikan, dan itu disebut juga dengan adil, walaupun sebuah pil pahit, walaupun seminggu pertama menangis ya, setelah makan nasi dimakan rasa sakam, air diminum rasa ampadu kan. Amainya makan di rumah kan. Nani matu titik aja manga. Sakana anak sini nak alah sambano makan. Itu kan sayang sawananya.
Cuman sayang tadi itu talongsong. Tidak talongsong tadi itu yang tidak boleh. Talongsongna bangi balebih hukuman. Talongsongna sayangna talongsong lo paragihan. Tidak boleh. Kalau itu sebuah kebaikan, walaupun pahit tetap dilakukan. Kini terakhir, awak sedang memasak, anak menangis, ketek berumur 3 tahun, kurang atau lebih seketek, bagian apa main game nyojo apa itu, yo antoknya, kira adil enggak? Tentu wak cari hasil. Hasilnya adil untuk si ibunya. Tak tagaduhnya masalah. Tak tagaduhnya mangan gosok lah. Atau tak tagaduh ke induk ko menape. Tak tagaduhnya menape lah dia lagi apa lo kanak cik. Untuknya. Tapi untuk si anak rusak sarafnya sudah. Utaknya main game sudah. Tak ada game menape nyo mengamuk lah. Berartilah menzalimi. Jadi perbuatan itu disebut zalim. Tidaklah adil dah. Bara banyak orang tua kini yang berbuat zalim. Ukuran sebuah keadilan yang Allah buat. Artinya sebuah keadilan itu diukur dari hasil. Kalau ingin mengukur sebuah keadilan, cari hasil. Hasilnya kebaikankah atau keburukan? Kalau sebuah keburukan, berarti disebut zalim. Kalau sebuah kebaikan, hasilnya sudah tu. Walaupun kau menangi-nangi mantan anakku ke pesantren menangi, terpaksonya minum ubek pahit tadi menangisnya. Tapi setelah tu siai badannya, bertambah ilmunya, berarti sebuah kebaikan, namanya keadilan. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah konsep yang Allah jelaskan tentang keadilan. Dan Allah tu maha adil. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasul, pasti keadilan yang itu berlaku untuk semua umat manusia. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran